Ekonomi dari kelompok 2, kelas akuntansi 3C, dengan anggota saya Melia Setanggang, saya Rizka Satya Purba, saya Hertati Apriani Manik, saya Marian Ibu Manik, saya Marian Jela Simanjuntak, akan mempresentasikan mengenai beban dan belanja. Definisi. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi atau timbulnya kewajiban. Beban dalam akuntansi merujuk pada pengeluaran atau konsumsi aset yang terjadi dalam suatu periode tertentu dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan. Sederhananya, beban adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan operasionalnya. Belanja adalah pengeluaran dana untuk memperoleh barang atau jasa. Istilah ini lebih umum dan mencakup berbagai jenis pengeluaran, baik yang bersifat beban maupun yang bersifat investasi. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Perbedaan beban dan belanja. Beban yaitu diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual, merupakan unsur pembentuk laporan operasional atau LO, menggunakan kode akun 9. Sedangkan belanja yaitu diukur dan diakui dengan basis akuntansi, merupakan unsur pembentuk laporan realisasi anggaran atau LRA, dan menggunakan kode akun 5. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Sedangkan belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto. Klasifikasi. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset, tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah provinsi kota kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi atau kota atau kabupaten, lembaga teknis daerah tingkat provinsi kota atau kabupaten. Klasifikasi beban dan belanja dapat dilakukan berdasarkan berbagai dasar. Antara lain, yang pertama, berdasarkan fungsi. Beban pokok penjualan biaya langsung yang terkait dengan produksi atau pembelian barang yang dijual. Beban operasional, biaya yang timbul dalam kegiatan operasional sehari-hari seperti beban gaji, beban sewa, beban utilitas, dan lain-lain. Beban keuangan, biaya yang terkait dengan aktivitas pendanaan seperti beban bunga, beban kerugian valuta asing, beban luar biasa, biaya yang bersifat tidak rutin dan tidak diharapkan terjadi dalam kegiatan operasional normal. Yang kedua ada berdasarkan objek. Beban personalia, biaya yang terkait dengan tenaga kerja seperti gaji, tunjangan, dan iuran pensiun. Beban penyusutan, alokasi biaya perolehan aset tetap secara sistematis sepanjang umur ekonomisnya. Beban bahan baku, biaya bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Beban overhead, biaya tidak langsung yang terkait dengan proses produksi seperti biaya listrik, biaya air, dan biaya pemeliharaan mesin. Yang ketiga, berdasarkan waktu. Beban periode, beban yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan pendapatan tertentu, seperti beban sewa, beban depresiasi, dan beban administrasi umum. Beban produk, beban yang dapat dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk, seperti beban bahan baku langsung dan beban tenaga kerja langsung. Yang keempat, berdasarkan kontrol manajemen. Beban terkendali, beban yang dapat dikendalikan oleh manajemen dalam jangka pendek. Beban tidak terkendali, beban yang sulit dikendalikan oleh manajemen dalam jangka pendek. Lalu di sini ada pengakuan. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dan pihak lain ke pemerintahan tanpa diikuti keluarnya kas dan kas umum daerah. Yang kedua ada terjadinya konsumsi aset. Terjadinya konsumsi aset
adalah aset pengeluaran kas pada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban, dan konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga, ada terjadinya penurunan massa manfaat. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan waktu. Lalu di sini ada metode pengakuan beban. Yang pertama ada metode pengakuan beban, pendekatan beban, di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin. Yang kedua ada pendekatan aset, di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga. Kemudian ada metode pengakuan beban. Dalam metode pengakuan beban ini terdapat beberapa metode yang umum digunakan, yaitu pertama ada penandingan langsung atau direct matching. Prinsipnya, beban diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Contoh, biaya produksi diakui sebagai beban pokok penjualan pada saat produk tersebut dijual. Yang kedua, ada pengakuan segera atau immediate recognition. Prinsipnya, beban diakui pada periode terjadinya tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan pendapatan. Contoh, beban sewa gedung diakui pada periode berjalan, meskipun manfaat sewa tersebut dapat dinikmati lebih dari satu periode. Yang ketiga, ada alokasi sistematis dan rasionalis atau systematic and rational allocation. Prinsipnya, beban dialokasikan secara sistematis dan rasional sepanjang umur manfaat suatu aset. Contohnya seperti beban penyusutan aset tetap dialokasikan secara merata sepanjang umur ekonomis aset tersebut. Kemudian, kita masuk ke pengukuran. Di dalam materi pengukuran ini terdapat menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Yang kedua ada belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan bruto. Kemudian ada penilaian. Yang pertama, beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi atau line item. Yang kedua, ada belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung. Selanjutnya ada SAPD beban dan belanja SKPD. Ada dua pihak yang terkait. Yang pertama ada PPK SKPD dan yang kedua ada bendahara pengeluaran. Lalu ada dokumen yang digunakan seperti daftar gaji, SP2D, NPHD, surat perjanjian, surat keputusan kepala daerah, BAST, dokumen yang dipersamakan, serta bukti memorial. Lalu, kita masuk ke jurnal standar, beban dan belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, di mana pembayaran tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNSD. Berikut jurnal LO dan Raca, beban gaji pokok pada RKPPKD, lalu ada jurnal LRA, yaitu belanja gaji pokok pada perubahan SAL. Beban dan belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, di mana pembayaran ditransfer ke bendahara pengeluaran, kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing PNS. Berikut jurnal LO dan Raca. Yang pertama, pada debit, kas di bendahara pengeluaran, pada kredit RKPPKD. Lalu pada debit, beban gaji pokok, pada kredit kas di bendahara pengeluaran. Lalu, jurnal LRA, gaji pokok pada perubahan SAL. Beban dan belanja pegawai, atau misalnya pembayaran lembur, yang pembayarannya melalui mekanisme UPGUTU, di mana pembayaran oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing PNS. Jurnal LO dan Neraca. Pada debit, beban uang lembur, pada kredit kas bendahara pengeluaran. Jurnal LRA. Pada debit, belanja uang lembur, pada kredit perubahan SAL. Belanja barang dan jasa pendekatan beban.
di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin. Pada debit, beban persediaan ATK, pada kredit, utang belanja barang dan jasa. Kemudian, dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D LS, maka jurnal standar, jurnal LO dan neraca, pada debit, utang belanja, pada kredit, RKPPKD. Jurnal LR-nya, pada debit, belanja ATK, pada kredit, perubahan sal. Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UPGUTU, maka jurnal standar, jurnal LO dan neraca, pada debit, beban persediaan ATK, pada kredit, kas bendahara pengeluaran. Jurnal LR-nya, pada debit, belanja ATK, pada kredit, perubahan sal.